Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak yang mengatakan dan wacana-wacana Presiden Prabowo begitu menyatukan persatuan. Di antaranya adalah merangkul kubu Anies Baswedan dan merangkul PDIP. PDIP saya kira sudah jelas begitu di depan mata mendukung Prabowo Gibran. Dan bahkan itu instruksi dari Megawati untuk kader-kadernya mendukung Prabowo Gibran. Dan sekarang muncul narasi-narasi baru ya. Desakan-desakan inilah yang kemudian bahwa pemersatu bangsa, ya ini Presiden Prabowo, nampaknya ya isu yang akan mendesak bahwa Anies Baswedan ya akan masuk di kabinet Prabowo ini, desakan-desakan ini muncul di berbagai platform media sosial. Kalau Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Gibran, PDIP lalu kemudian masuk ke kabinet Prabowo Gibran, maka lantas ya yang menjadi oposisi siapa? Nah, kita masuk ke analisis itu begitu ya. Kalau ini adalah demi persatuan bangsa dan negara, okelah tidak ada masalah. Tapi apakah Anies Baswedan akan sama dengan pemikiran dengan Prabowo? Karena semuanya tergantung dari presiden. Kalau semuanya baik, silahkan dong ya. Silakan dong. Maka yang jelas Jokowi ditinggal sendirian. Kok bisa Jokowi ditinggal sendirian begitu kan? Kenapa? Ya karena kalau tidak masih gesek-gesekan ya antara PDIP dengan rivalnya Anies Baswedan begitu kan ya. Maka kemudian yang terjadi itu bisa saja Jokowi ditinggal sendirian begitu. Coba kita baca nih. Demi persatuan bangsa, Anies Baswedan didesak terima tawaran masuk kabinet Prabowo. Benar nggak? Kalau ini benar, maka Anies Baswedan mungkin akan mewanti-wanti itu begitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, maka saya apresiasi yang sangat luar biasa kalau Anies Baswedan itu gabung ke Presiden Prabowo. Mengapa bang? Mengapa bang? Coba kasih solusi dan alasan kenapa kok apresiasi sangat luar biasa. Satu, di tahun 2029 ketika Anies Baswedan dikasih jabatan begitu kan ya oleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin ini akan menambah kekuatan secara popularitas dan elektabilitas bagaimana Anies Baswedan bisa bekerja kepada Prabowo. Itu satu. Kalau yang kedua, ketika Anies Baswedan dikasih panggung, bisa saja Gibran ini kalah begitu secara popularitas. Itu dua. Ini keuntungan bagi Anies Baswedan. Keuntungan lagi bagi tiga, orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan, maka akan menggoreng habis-habisan, mengatakan bahwa ya penjilat lah, mengatakan kok satu gerbong lah. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi dampak positifnya menurut saya pribadi lebih bagus bergabung aja begitu kan ya. Sebagai bentuk kekuatan politik di pemerintahan Prabowo. Nah makanya kalau PDIP ini gabung ya, terus kemudian Anies Baswedan gabung, maka kekuatan Prabowo semakin luas. Bukan tidak mungkin di tahun 2029 lobby-lobby politik Prabowo akan menyalonkan lagi begitu kan ya. Dan bahkan Anies Baswedan dan PDIP ini tersandra ya di koalisi itu begitu. Siapa yang kemudian Gibran ya bisa saja dibuang. Bisa saja begitu ya. Karena sudah ada kandidat yang kuat untuk menjadi wakil presiden Prabowo. Siapa bang? Satu Anies Baswedan, yang kedua adalah AHY, bisa yang ketiga adalah dari PDIP. Nah itulah yang kemudian diharapkan di situ begitu, secara logika politik begitu kan. Tapi komentar-komentar netizen banyak mengatakan janganlah pak begitu. Selama masih ada Fufu Fafa, kalau masih ada Fufu Fafa sudah berhasil dileserkan, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa ganti dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah yang baik dilakukan oleh Anies Baswedan kalau mau tawaran itu begitu kan ya. Soal sekarang bagaimana kasus Tom Lembong? Ini Anies Baswedan juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan abolisi begitu kan ya, dan bahkan memberikan amnesti kepada Hasto. Bahkan ya hari ini ya bahagianya sangat luar biasa. Dan bahkan Anies Baswedan mengatakan jangan main-main masalah soal hukum yang ada selama ini. Kalau Prabowo sudah bisa menegakkan ini semua, mengapa tidak begitu? Kata-kata netizen ya, kata netizen ini pendukung-pendukung Anies Baswedan, sebaiknya tetap di luar ya Pak Anies Baswedan ya, jaga penyeimbangan pemerintah nih.
Dengan tidak gabungnya kabinet, apakah persatuan bangsa pecah? Justru yang memecah persatuan selama ini adalah cara-cara memelihara para buzzer-buzzer untuk mengiring menyerang opini tersebut begitu. Ya, kan makanya yang saya katakan tadi begitu kan ya. Kalau ya Anies Baswedan masuk, PDP masuk begitu, ya bisa saja geng Solo ini ditinggal begitu kan. Dalam artian ya gimana begitu untuk menyelamatkan Gibran untuk menjadi presiden tahun 2029 begitu kan, atau setidaknya wakil presiden lagi lah ya. Pilihan yang tidak tepat jika Anies Baswedan masuk di kabinet. Menurutku situasi saat ini Tom Lembong yang paling ya tepat masuk di kabinet. Makanya dengan adanya seperti ini justru Prabowo diuntungkan. Kenapa Prabowo diuntungkan? Ya justru ya ketika Hasto dijerat apa kasus kemarin, Tom Lembong kemudian sudah pernah dihukum 9 bulan begitu kan ya dengan atas kasus-kasus itu begitu ya. Dan ini Prabowo diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Ya Jokowi ini nampaknya begitu kan ya, melihat peta politik ini salah langkah begitu. Ya pada akhirnya yang membebaskan Tom Lembong, yang membebaskan PDIP justru akan menjadi kekuatan dan bersimpati terhadap Prabowo. Prabowo saya kira sudah punya kekuatan begitu. Tidak ada lagi rival-rival politik begitu kan. Benar juga kalau ini adalah pemersatu bangsa begitu. Maka dengan adanya seperti ini, begitu kan, sinyal rekonsiliasi begitu nasional pasca Pilpres 2024 semakin merembus kencang begitu. Ya, kali ini sorotan tajam yang mengarah kepada sosok Anies Baswedan yang didesak dan terbuka begitu kan ya, untuk mempertimbangkan bergabung kepada pemerintahan Prabowo ini begitu ya. Bahkan ya dorongan ini menurut pengamat banyak yang mengatakan langkah yang baik untuk itu begitu. Kenapa Bang? Ya karena salah satu yang menjadi kekuatannya adalah bagaimana posisinya seorang Anies Baswedan bisa saja menjadi wakil presiden di tahun 2029. Tapi kan tergantung dari partai. Ya Gibran kan di parlemen kan kekuatannya kan masih kecil begitu. Ya, pertarunglah antara Anies Baswedan politiknya bagaimana, AHY bagaimana, Gibran bagaimana, PDIP bagaimana dan sebagainya gitu. Tapi saya melihat dengan pernyataan yang kemudian muncul begitu kan ya, bahwa kalau Anies Baswedan dirangkul merepresentasikan begitu suara perubahan dan memiliki basis pendukung signifikan, ini dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan stabilitas politik Prabowo hari ini dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang. Kalau Prabowo tetap di lingkup itu aja begitu, maka ini akan menjadi sekedar omongan-omongan mereka begitu kan ya, omongan-omongan mereka. Artinya ya maka secara tidak langsung Prabowo ini harus merangkul antara Anies Baswedan dengan PDIP begitu. Jika Anies masuk di kabinet Prabowo, apa tanggapan kalian? Ya nggak ada masalah begitu. Justru ini punya keuntungan sendiri begitu kan. Nih, bagaimana nasib oposisi di era Prabowo jika kubu Anies Baswedan dan Megawati melunak? Nggak ada masalah di situ begitu. Justru ini akan menandakan semakin kuat. Presiden Prabowo semakin kuat, Jokowi bisa saja panik, bisa saja geng Solo ditinggal, ya, bisa saja Gibran bisa saja tidak laku lagi di tahun 2029, bisa saja begitu kan. Karena ini menjadi hitung-hitungan politik sebenarnya. Hitung-hitungan politik. Lantas bagaimana nasib ya kalau Prabowo ya dengan Anies Baswedan dan kemudian PDIP ini bersatu begitu. Makanya menurut beberapa pakar mengatakan bahwa begitu kan ya, menilai bahwa oposisi akan selalu ada meski Prabowo Subianto ya berupaya menyatukan semua blok politik ya, yang kemudian amnesti dan abolisi diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto. Ini masyarakat yang akan menjadi oposisi itu sendiri begitu kan ya. Bahkan analisis politik mengatakan bahwa abolisi dan amnesti ini menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo mencoba merangkul dua kekuatan politik ya di luar pemerintahan, yakni Anies Baswedan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dekat dengan Hasto ya. Menurut Ubaidillah, ada spekulasi langkah Prabowo itu agar keduanya itu bergabung ya dengan pemerintahan atau setidaknya tidak kritis ya lagi dengan pemerintah. Artinya secara tidak langsung bisa saja kekuatan Prabowo ini berjalan lancar tanpa ada PDIP, tanpa Anies Baswedan, karena sudah merasa bahwa punya sumbangsi besar sebagai seorang presiden. Prabowo begitu bisa membebaskan begitu kan, mendapatkan amnesti ya, terus kemudian mendapatkan abolisi begitu kepada Tom Lembong dan
dan Hasto Kristianto, maka blok Solo ini akan semakin melemah di situ begitu. Makanya menurut Ubaidillah begitu kan, kemungkinan blok Megawati dan blok Anies Baswedan akan tetap berada di luar pemerintahan kecuali syarat tertentu yang dipenuhi oleh Prabowo, yaitu salah satunya begitu kan ya, jangan terlalu kritislah terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo. Bahkan di situ banyak yang mengatakan begitu, salah satu media besar dari Tempo, pegiat demokrasi dan anti korupsi ini menilai bahwa melunaknya PDIP ya berarti oposisi hilang. Ia menegaskan oposisi akan selalu hadir ketika kinerja presiden, DPR dan lembaga penegak hukum sangat buruk. Menurut dia, ya peran oposisi akan diambil alih oleh generasi Z. Mahasiswa, kelompok sipil, akademisi dan kelompok yang selama ini tertindas dan terpinggirkan. Bahkan spekulasi tentang konsolidasi politik Prabowo menguat setelah kuasa hukum ya Ketua Harian Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko mengunggah foto pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini menurut saya pribadi, saya kira langkah yang kemudian ada lobby-lobby politik pastinya begitu kan ya. Pastinya tidak mungkin sekedar memberikan amnesti dan abolisi. Siapa yang mengusulkan ini begitu? Pasti ya saya nggak tahu apakah ini drama depan drama belakangnya ini akan bertemu begitu kan ya. Apakah karena Dasko kemarin bertemu dengan Megawati, ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian memberikan angin segar, dan bahkan Dasko ya bertemu dengan para aktivis juga begitu kan ya, sehingga ini akan mendapatkan abolisi dan amnesti dan sebagainya begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, juri mengatakan alasan mengapa ya baru memberikan abolisi dan amnesti kepada proses hukum Tom Lembong ya dan Hasto baru selesai. Ia juga menepis amnesti dan abolisi sebagai intervensi Prabowo terhadap hukum. Bahkan juri yang mengatakan menepi abolisi dan amnesti kepada kuda terpidana itu upaya tebang pilih kepada koruptor. Enggak, ada intervensi. Presiden menghargai itu. Nah, ini komentar salah satu netizen. Kalau kita baca dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Henry Satrio begitu kan, menilai tindakan Prabowo itu mengandung ya pesan politik untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya ya, demi membangun Indonesia yang lebih baik. Dan bahkan kritikan ini begitu kan menunjukkan ada pro dan kontra begitu terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saya kira langkah ini justru ada yang diuntungkan dan ada yang kemudian kecewa begitu kan. Tapi saya rasa para aktivis-aktivis itu sudah mulai bergerak untuk menunjukkan mendukung kebijakan Presiden Prabowo itu sendiri. Tapi langkah ini langkah yang bagus, apresiasi yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.